Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan laboratorium. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Zuhratun Nisa, kemudian Putri Vivian Dini dan Septi Juar Hairana. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. Laboratorium kesehatan merupakan sarana penunjang upaya pelayanan kesehatan, khususnya bagi kepentingan preventif dan kuratif, bahkan promotif dan rehabilitatif. Sistem informasi laboratorium adalah suatu perangkat lunak yang menangani penerimaan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi yang dihasilkan oleh proses laboratorium medis. Tujuan utama dari sistem informasi laboratorium kesehatan adalah mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dengan serapi mungkin, mudah dibaca dan tepat waktu. Peranan sistem informasi laboratorium. Dalam suatu organisasi, setiap tingkatan manajemen mempunyai kebutuhan-kebutuhan perencanaan yang berbeda. Dalam tingkat perancangan dan pengendalian operasional, komputer mampu melaksanakan hampir semua kegiatan yang ada. Hal ini dikarenakan sebagian kegiatan perancangan dan pengendalian dapat distrukturkan dengan jelas dan rinci. Tahapan analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, analisis sistem saat ini. Mengidentifikasikan penggunaan dan pemanfaatan sebuah sistem sampai dengan proses kerja sebuah sistem, yaitu dari mulai masukan atau input, proses, keluaran atau output sistem informasi. Yang kedua, analisis masalah. Mengidentifikasikan masalah dari sudut pandang pengguna sistem, organisasi dan teknologi serta penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem. Mengidentifikasikan terkait kebutuhan dari model sistem yang nantinya akan dikembangkan, meliputi input data, proses dan laporan serta tampilan yang diinginkan pada sistem baru. Selanjutnya ada strategi pengembangan sistem informasi laboratorium. Di dalam mengembangkan suatu sistem diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Beberapa dukungan yang sangat diperlukan dalam pengembangan sistem akan kita bahas berikut ini. Yang pertama ada dukungan manajemen dan organisasi. Yang kedua, dukungan manajemen dan kebijakan dalam organisasi. Sangat menentukan dalam pengembangan sistem informasi laboratorium tersebut. Selanjutnya ada alur pelayanan, penerimaan, dan pengujian sampel di laboratorium Balingtan. Contohnya ini, konsumen datang, lalu mengisi forum permohonan pengujian, lalu kaji ulang permintaan kontrak, lalu rincian biaya pengujian, konsumen menyetujui rincian biaya pengujian, petugas membuat kode pembayaran, lalu petugas memberikan atau mengirimkan kode pembayaran kepada pasien, lalu konsumen membayar ke bank dan mengirim bukti pembayaran. Lalu sampel dan contoh dikasih ke petugas, lalu analisis, lama pengujian sekitar 25 hari kerja. Setelah menganalisis, lembar hasil pengujian keluar, lalu konsumen memperoleh lembar hasil pengujian. Setelah itu, mengisi kuesioner kepuasan pada konsumen. Dalam proses pemeriksaan laboratorium, ada 3 tahapan penting, yaitu pra-analitik. Yang pertama, meliputi persiapan pasien. Yang kedua, pemberian identitas spesimen. Yang ketiga, pengambilan spesimen. Yang keempat, pengolahan spesimen. Yang kelima, penyimpanan spesimen. Dan yang terakhir, pengiriman spesimen ke laboratorium. Selanjutnya, tahapan analitik. Tahapan analitik meliputi pemeliharaan atau kalibrasi alat, pelaksanaan pemeriksaan, dan pengawasan ketelitian dan ketetapan. Yang terakhir adalah pasca analitik, di mana kegiatan pencatatan hasil,
pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kami dari kelompok burung merak mengucapkan terima kasih.